Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkaran Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait 5 cara jadi orang yang beruntung. Nah, hal pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah definisi dari keberuntungan itu sendiri. Ada dua definisinya yang ingin saya sampaikan. Definisi yang pertama adalah keberuntungan itu yaitu keinginan yang kebetulan terjadi dan hal tersebut adalah sesuatu hal yang di luar kendali pribadi. Kemudian definisi yang kedua, keberuntungan adalah bertemunya antara sebuah persiapan dan kesempatan sehingga kita bisa mencapai sesuatu. Dua definisi ini saling bertentangan. Definisi yang pertama mengatakan bahwa keberuntungan itu tidak perlu usaha karena keberuntungan itu sesuatu hal yang datang dengan sendirinya. Tapi definisi yang kedua mengatakan bahwa keberuntungan itu harus perlu usaha dan doa. Oleh karena itu kan adanya persiapan bertemu dengan kesempatan baru adanya namanya keberuntungan. Nah, orang-orang yang memandang keberuntungan pada definisi yang pertama ini adalah cenderung orang-orang yang pesimis. Kemudian orang yang memandang keberuntungan pada definisi yang kedua adalah orang-orang yang optimis, semangat, orang-orang yang mau berusaha. Jadi yang pertama ini, definisi yang pertama tidak ada usaha, definisi yang kedua mengatakan bahwa keberuntungan itu perlu diusahakan. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah definisi dari keberuntungan yang kedua, yaitu di mana bertemunya antara sebuah persiapan dan kesempatan. Saya lebih meyakini pada definisi yang kedua ini bahwa keberuntungan atau tidak ada keberuntungan tanpa adanya persiapan dan tanpa adanya persiapan. Jadi keberuntungan itu bisa kita dapatkan ketika kita mempersiapkan dengan matang dan ada kesempatan untuk mencapai hal tersebut. Nah, jadi karena kita membahas pada definisi yang kedua bahwa keberuntungan itu perlu usaha, maka ada 5 cara yang dapat kita usahakan, yang dapat kita lakukan agar menjadi orang yang beruntung. Yang pertama yaitu adalah jadilah orang yang berinisiatif. Nah, inisiatif itu sendiri definisinya adalah di mana seseorang itu memiliki kesadaran untuk melakukan sesuatu tanpa harus adanya perintah yang diberikan. Jadi orang yang inisiatif itu cirinya yaitu proaktif, bukan jadi orang yang pasif. Mereka melakukan sesuatu tanpa diminta. Istilahnya jemput bola, bukan menunggu bola. Melakukan sesuatu apa yang seharusnya dilakukan, berani bertindak tanpa adanya sebuah arahan, tanpa menunggu arahan. Itu ciri orang yang berinisiatif. Kemudian cara yang kedua yang dapat kita lakukan untuk bisa menjadi orang yang beruntung yaitu adalah pandai melihat peluang. Nah, orang-orang yang beruntung mereka sangat pandai sekali tuh melihat peluang. Karena ada istilah gini, orang pesimis itu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, sedangkan orang optimis atau orang yang beruntung melihat peluang dalam setiap kesulitan. Jadi bedanya antara orang yang beruntung atau tidak ketika mendapatkan sebuah kesulitan, sebuah tantangan, sebuah hambatan pada sesuatu, di mana kemampuan orang tersebut untuk melihat celah atau peluang untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu jadilah orang yang pandai melihat peluang, gunakan kesempatan untuk sesuatu hal yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian cara yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk bisa menjadi orang yang beruntung adalah berani mengambil kesempatan. Ada peluang, tapi berani nggak kita mengambil kesempatan untuk melakukan peluang itu? Nah, karena keberuntungan itu sendiri adalah dimana kita berani mengambil kesempatan bahkan ketika hasilnya itu belum dijamin tuh. Kita tidak tahu hasilnya seperti apa, tapi kita melihat ada celah, ada kesempatan, lakukan. Jadi orang-orang yang beruntung itu mereka walaupun mereka belum sempurna untuk melakukan sesuatu, tapi ada kesempatan mereka ambil kesempatan itu, mereka gunakan kesempatan itu, mereka lakukan. Karena apa? Dengan mereka itu istilahnya adalah mencoba sambil belajar. Jadi tidak menunggu harus bisa, tidak menunggu harus sempurnanya, penting lakukan. Gunakan kesempatan karena kan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Gunakan kesempatan emas itu. Lakukan, kita mau berusaha mau mencoba hal-hal yang baru, belajar hal-hal yang baru, itu maka kita akan mudah untuk menjadi orang yang beruntung. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu adalah cara yang keempat, berani mengambil resiko.
Orang-orang yang beruntung itu sangat sangat berani mengambil suatu risiko, tidak takut pada suatu risiko. Nah, berani mengambil risiko itu sendiri artinya adalah menyadari adanya kemungkinan gagal, tapi mereka pula menyadari adanya kemungkinan berhasil. Jadi orang yang sukses itu mereka tahu ketika mereka melakukan sesuatu, mereka tahu mereka akan gagal, tapi mereka masih percaya bahwa mereka juga akan berhasil. Nah, jadi berani mengambil resiko itu juga dapat dikatakan siap bertanggung jawab atas konsekuensi yang terjadi. Ketika sudah berani mengambil resiko, konsekuensinya apa? Orang-orang yang beruntung siap untuk hal itu. Karena orang yang berani mengambil resiko itu, mereka takut, mereka juga takut, tapi mereka tidak membiarkan rasa takut itu menghentikan mereka, tidak menghalangi mereka. Jadi kebanyakan orang, ketika beberapa orang itu takut mengambil suatu keputusan, takut mengambil resiko, tidak berani bertindak, merasa khawatir atas sesuatu hal yang terjadi. Nah, orang yang beruntung di sini apa bedanya? Orang yang beruntung berani mengambil resiko tersebut di atas ketakutannya. Itu bedanya. Jadi mulai sekarang jadilah orang yang berani mengambil resiko. Kemudian yang kelima adalah persiapan yang matang. Cara yang kelima untuk bisa menjadi orang yang beruntung adalah persiapan yang matang. Seperti di awal tadi, definisi dari keberuntungan itu sendiri adalah dimana ketika sebuah persiapan itu bertemu dengan kesempatan. Jadi ketika persiapan kita matang, persiapan kita baik, persiapan kita maksimal, kita akan lebih mudah untuk percaya diri melakukan sesuatu. Ketika ada sebuah kesempatan, kita sudah yakin dengan apa yang kita lakukan, maka kemungkinan untuk berhasil itu jauh lebih besar. Sama halnya ketika kita ingin mendaki sebuah gunung, kita perlu bekal, kita perlu pakaian, kita perlu alat-alat yang bisa kita gunakan untuk mendaki gunung tersebut. Tanpa adanya persiapan, kita tidak akan mungkin berhasil mendaki gunung tersebut. Tapi ketika kita berhasil mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, dengan matang, maka kita akan mudah untuk mencapai ke puncak gunung tersebut. Jadi keberuntungan harus memerlukan yang namanya usaha, tidak bisa datang tiba-tiba. Itu pola pikir yang harus kita tanamkan dalam mindset kita, bahwa keberuntungan itu adalah perlu diusahakan, perlu doa, perlu persiapan, dan berani mencoba. Demikian terkait pembahasan kita cara jadi orang yang beruntung. Semoga video ini bermanfaat.